Cuma kemarin waktu beliau mau berangkat itu aja berpamit sama saya. Karena saya dari awal tidak tahu, saya dapatkan informasi dari orang. Bahkan saya konfirmasi, saya bertanyakan apakah benar ini gitu. Tapi tidak ada jawaban. Ya kan, saya telepon pun juga mungkin kesibukan atau mungkin nomornya beda, juga tidak ada respon. Memang ada ketentuan restorasi justice dan sebagainya di situ, perdamaian, tapi namanya perdamaian itu ada syarat-syaratnya, saya katakan tadi, nggak tiba-tiba gitu loh. Ya kan, tidak semua tindak pidana itu bisa diselesaikan dengan damai. Sobat RH, di mana kalian berada, jumpa lagi di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, saat ini saya bersama dengan lawyer Bala RRT ya, Pak Al-Katiri ya, dengan Pak Al-Katiri, dan ditemani juga oleh teman saya si Rizky. Pak Al-Katiri, Assalamualaikum Bang. Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bang, pada kesempatan ini Bang, saya mau menanyakan tentang perkembangan kasus RRT Bang. Ya. Bagaimana Bang untuk selanjutnya? Iya, seperti yang kita ketahui, RRT itu adalah singkatan dari Roy, Rismond, dan Tifa ya. Yang mana dalam perkembangan terakhir ini dengan ada isu SP3 dan sebagainya, kita khususnya RRT itu tetap konsisten dengan perjuangannya. Jadi tidak layu ya, artinya bahkan lebih semangat lagi, karena memang berbeda ya kan. Memang dari awal udah dipisah jadi dua kan, ada klaster 1 dan klaster 2. Yang mana klaster 1 itu adalah Bang Egy Sujana, Besh dan teman-temannya. Kemudian klaster 2 adalah RRT itu. Di dalam peristiwa ini memang ada SP3 dan sebagainya, kemudian adanya pencabutan cekal. Itu memang saya tidak berbicara tentang masalah Bang Egy-nya ya, tapi saya berbicara tentang mekanismenya, yang mana banyak orang menanyakan, bahkan saya sendiri juga sempat bertanya ya kan pada beberapa pihak, yang mana laporan ini kan jadi satu, LP-nya kan jadi satu. Laporan baik untuk klaster 1 maupun klaster 2 ini laporannya sama. Jika ada yang di SP3 dalam hal ini tersangkanya itu dihentikan, bagaimana nasib yang lain? Seharusnya secara hukum, jika memang ada satu perdamaian dan sebagainya, itu pastilah ada pencabutan laporan. Kalau laporan itu masih mengambang gitu, berarti kan belum ada pencabutan. Kalau pencabutan laporan itu tidak berlaku hanya untuk beberapa orang, tentunya untuk semuanya. Nah, ini yang masih kita kaji ya, dan kawan-kawan untuk memasalahkan soal kenapa mereka yang lain tidak diperlakukan yang sama, padahal laporannya sama. Seperti itu. Tetap kita konsisten, bahkan kemarin ada permintaan dari dari kepolisian untuk mengakomodir permohonan kita. Kita memohon untuk diperiksanya ahli dan saksi, yang mana besok itu, mulai dari besok kita akan mempersiapkan saksi untuk diperiksa sesuai undangan dari Polda. Besok akan beberapa orang saksi, ahli ya bukan saksi, akan dihadirkan, yang mana seharusnya dan tentunya, bukan seharusnya, tentunya dengan dipanggilnya orang-orang ini adalah satu arahan dari JPU.
tidak boleh kepolisian berinisiatif karena perkara ini sudah dilimpahkan. Sudah P21 tahap 1 kan. Jadi semuanya sudah kewenangan jaksa dalam arahan untuk menghadirkan saksi maupun ahli. Jadi tidak boleh inisiatif dari kepolisian. Nah, apakah panggilan ahli-ahli besok ini adalah satu arahan dari jaksa? Dan kami yakin, karena untuk melengkapi ya contohnya, memang kami senang sekali karena selama ini di kepolisian meskipun mereka sudah berjanji dalam gelar untuk menghadirkan saksi dan ahli ada chat, tapi mereka tidak lakukan juga. Ya, mudah-mudahan dengan dilimpahkannya di kejaksaan dan jaksa lah yang berinisiatif untuk mengundang dan menghadirkan ahli dan saksi ada chat gitu. Berarti pelimpahan ke jaksa ini di luar prosedur hukum ya Bang? Kalau sepihak itu? Sebenarnya ya kan saya dari awal katakan bahwa ini adalah due process of law-nya ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seharusnya mentersangkakan seseorang itu harus dua-duanya diperiksa, baik ahli kita maupun saksi kita juga. Selama ini tidak disebutkan bahwa telah sekian ratus saksi, kemudian sekian ratus bukti dan ahli, tapi tidak satu pun disebutkan saksi dan ahli dari kita, meskipun kita sudah mengajukan permohonan. Menarik ini kan, berarti ya bukan secara hukum saja, tapi secara awam aja ya jelas ini tidak fair, ya kan, meningkatkan status menjadi tersangka tanpa memeriksa saksi imbangan, saksi yang berimbang. Iya. Oke Bang, jadi apa poin utama Bang yang menjadi dasar pembelaan tuntutan klien Anda dalam menghadapi gugatan ini Bang, dakwaan? Ya, ini bukan gugatan ya, masih pelimpahannya. Ya. Jadi intinya begini, kami siap untuk menghadirkan saksi dan ahli yang dimintakan. Ini kami siap. Bahkan kami juga RRT ya dalam hal ini yang dilimpahkan RRT ya, artinya klaster kedua. Klaster ke-1 bahkan diperiksa pun belum. Maksudnya disidik ya, belum. Ini klaster 2. Seharusnya kalau ini sesuai ketentuan yang berlaku, status tersangka bahkan terlapor pun itu tidak seharusnya. Karena apa demikian? Karena sebelumnya itu sudah ada laporan lebih dulu yang dilakukan oleh TPUA, yang mana 3 orang ini sebagai saksi pada waktu ke UGM. 3 orang yaitu RRT ini sebagai saksi, bahkan yang bertemu rektor, kemudian dekan, melihat dokumen-dokumen dan sebagainya, yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 31 2014 yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ya kan, mereka ini tidak dapat diproses karena apa? Karena sudah ada laporan lebih dulu, dan laporan itu tidak dapat dianulir yang sudah dilakukan itu. Bahkan pada waktu itu kan dihentikan hanya gara-gara diperiksa laboratorium yang dikatakan waktu itu identik, sehingga karena pemeriksaan itulah maka diadakan gelar perkara, dan di dalam gelar perkara itu mengatakan yang mendasarkan pada pemeriksaan laboratorium itu, maka dihentikan penyelidikan itu. Nah, kami tidak siap. Bukan kami tidak siap ya, kami tidak bisa terima. Karena apa? Karena yang dilaporkan oleh TPUA yaitu dugaan 263 264 KUHP baru, kemudian undang-undang sistem pendidikan, itu adalah delik umum. Delik umum itu tidak bisa dinegosiasikan dan juga tidak bisa RJ-kan, di restoratif justice kan, tidak bisa. Kenapa demikian? Satu, itu delik umum, bukan delik aduan. Kedua, semua pasal yang ada di situ, baik 263, 264 dan undang-undang, kalau nggak salah pasal 98 kalau nggak salah itu di undang-undang pendidikan nasional, itu semuanya hukumannya di atas 6 tahun. KUHP baru pun itu mengatur bahwa
Yang bisa di RJ itu adalah yang hukumannya di bawah 6 tahun. Selain itu bukan delik aduan tapi delik umum, ya kan? Yang kedua lagi yaitu hukumannya lebih dari 5 tahun. Oleh sebab itu di sana itu masih ongoing, nggak bisa stop. Karena kami waktu itu memasalahkan karena dasarnya adalah pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan laboratorium tersebut, ya kan, itu melanggar ketentuan yang ada, yaitu khususnya Perkap. Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 yang mana jika ada pemeriksaan laboratorium itu wajib, pasal 10 menyatakan wajib dipenuhi syarat-syarat itu dan syarat-syarat itu tidak dipenuhi. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa pemeriksaan di laboratorium pada saat itu adalah batal demi hukum. Kalau batal demi hukum, maka yang dilaporkan di Barreskrim waktu itu tetap berjalan meskipun BES itu sudah dikatakan RJ ya, atau sudah dikatakan SP3 dan sebagainya. Ini tidak ada hubungan karena pelapornya pun bukan cuma BES, ada beberapa orang satu dan ketersangkaan orang-orang ini ya kan, ini berhubungan dengan laporan tersebut. Kenapa demikian? Karena ketentuan undang-undang itu, maka jika ada pengaduan atau laporan, maka baik pelapor maupun saksi-saksi dalam hal ini RRT itu tidak dapat diproses baik pidana maupun perdata sebelum ini selesai sampai inkrah. Jadi karena adalah batal demi hukum pemeriksaan laboratorium, otomatis putusan menghentikan penyidikan waktu itu adalah batal. Jika batal, ya kan, maka yang di Polda ini tidak bisa dilanjutkan. Bahkan status tersangkanya harus dicabut. Kenapa demikian? Karena proses di sana belum selesai. Tidak sesuai ya Bang? Tidak sesuai, karena itu berdasarkan undang-undang perlindungan saksi dan korban. Itu jelas. Nah, oleh sebab itu seharusnya Kejaksaan aware masalah ini bahwa ada undang-undang yang dilanggar, ada Perkap yang dilanggar. Oleh sebab itu Kejaksaan harus lebih jeli dalam melihat ini. Jadi untuk memp21kan itu harus berpikir 2 kali lah, artinya bukan 2 kali lagi, mungkin berkali-kali, karena tidak wajar, ya kan? Kalau memang Kejaksaan mengikuti irama dari kepolisian, berarti sama. 2 lembaga ini adalah melanggar undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Jadi mau tidak mau Kejaksaan juga harus melihat posisi atau status laporan yang di Barreskrim, ya kan? Karena itu adalah amanat undang-undang. Ya. Ya, oke. Pak Al-Khatiri kan pernah bilang ya masih ada laporan Jokowi di Barreskrim yang masih berjalan. Iya. Nah, sebenarnya seberapa besar laporan ini jadi momok bagi Jokowi dan apakah ada kaitannya dengan pertemuan Egy dan Jokowi? Ya, makanya banyak orang mengira ya kan mungkin dalam kemarin ada RG dan perdamaian dengan BES dan sebagainya itu adalah karena kita lawyer yang saya pernah bahkan sebagai lawyernya Egy Sujana ya, BES ya. Ya kan? Yeah. Kenapa saya tidak bikin statement? Karena memang BES minta saya tidak mewakili beliau di media. Saya sebagai lawyer, makanya saya tidak buat statement karena beliau sudah bikin konferensi pers disampaikan pada media bahwa semua omongan, semua statement yang dibuat saya, ya kan, sebagai lawyernya tidak mewakili dia. Oleh sebab itu saya tidak banyak komentar. Karena memang sudah sebelum peristiwa ini ya kan, pada saat itu. Jadi saya tidak mau masuk ke arah masalah apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka lakukan, berdamaian apa itu saya tidak mau masuk ke sana. Karena itu bukan kewenangan saya. Iya, oke Pak. Dan juga kan kemarin DHL ngaku kasusnya sudah di SP3 ya. Apakah ini ada kaitannya dengan pertemuan kemarin juga? Dan gimana prosedur SP3 yang sebenarnya kok terkesan ini sangat ya, kalau saya bicara SP3 saya nggak bicara soal BES ya. SP3 ini kan harus ada ketentuan. Kalau memang istilahnya itu
rujukannya itu adalah RJ dan KUHP yang baru, itu ada ketentuan bahwa yang bisa didamaikan ya, artinya berdamai melalui RJ itu adalah tindak pidana yang hukumannya di bawah 5 tahun. Sedangkan di pasal-pasal kemarin itu ada yang pasal yang di atas 5 tahun. Contohnya 160 ya kan. Kemudian 28 ayat 2 dan sebagainya itu. Ya, berarti seperti ada perbedaan penafsiran berarti ya Bang. Ya, karena begini, karena dengan banyak orang yang belum memahami yaitu KUHP yang baru ini. Masih banyak yang belajar karena bukan hanya perubahan aja tapi pasal-pasalnya itu berubah. Jadi banyak yang orang belum paham ya kan. Nah, mungkin itulah salah satu kenapa yang membuat dan satu hal lagi bahwa penyelesaian perkara melalui RJ ya kan itu ketentuannya dikeluarkan kemarin kalau nggak salah surat edaran ya dari Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026 bahwa itu harus ada penetapan pengadilan. Jadi dan tidak secepat itulah karena masih ada harus penetapan hakim. Itu seperti itu. Rizky mana ya? Jadi untuk sekarang ini yang seperti kita tahu Pak, pelaporan ini kan laporan ini kan Jokowi itu mengenakan pasal KUHP baru atau lama Pak? Yang mana? Laporan yang mana? Ke RT. Itu pakai yang baru. Tapi karena ini dalam proses masih belum masuk ke pengadilan dan sebagainya, maka bisa menggunakan KUHP yang baru. KUHP yang baru. Ya. Saya pikir KUHP yang baru itu sama lah, hanya pasal-pasalnya aja yang ganti ya. Ya kan? Memang ada ketentuan restorasi justice dan sebagainya di situ perdamaian, tapi namanya perdamaian itu ada syarat-syaratnya seperti saya katakan tadi, nggak tiba-tiba gitu loh ya kan. Tidak semua tindak pidana itu bisa diselesaikan dengan damai. Contohnya tindak pidana umum ya, contohnya pembunuhan, masa mau damai? Korupsi, masa mau damai? Ya kan. Jadi tindak pidana yang bisa didamaikan ini tindak pidana yang berhubungan dengan individual ya, perorangan, atau bisa dikatakan juga termasuk delik aduan. Itu yang bisa di RJ ya. Oke. Dan itu Bang, gimana Pak Al-Katiri memastikan klien Anda mendapatkan hak-hak hukumnya secara adil tanpa adanya sentimen geopolitik yang mempengaruhi objektivitas kasus ini? Ya sebenarnya kalau memang dilakukan secara fair, otomatis dengan adanya perdamaian ini berarti kan laporannya dicabut. Dan laporannya itu untuk 8 orang itu 1. Nah kalau dicabut ya seharusnya berlaku pada semuanya. Seharusnya semuanya harus di SP3 dong. Iya. Kalau itu konsekuen untuk menjalankan ketentuan yang ada. Berarti bagaimana orang hanya laporan yang sama, oh yang ini berarti nggak bisa di-split gitu ya Pak Al-Katiri? Ya memang laporan yang dilakukan oleh Jokowi ini tidak split, 1. Laporannya 1. Dan juga kan jujur aja, artinya kan ini kan 2 ya, artinya yang lapor ini kan bukan juga Jokowi dengan yang lain. Apakah juga ada perdamaian dengan yang lain? Apa saya tidak tahu. Ya kan? Memang saya tidak banyak memberikan komentar karena dari awal sebelum ada peristiwa ini, ya kan, BES juga mengatakan saya tidak mewakili yang bersangkutan untuk berbicara dengan media, dan itu sudah di press conference-kan. Apakah memang ada unsur kesengajaan? Yang mana? Dibentuknya klaster 1 dan klaster 2. Ya sebenarnya kan memang peristiwanya beda ya. Beda ya. Kalau saya lihat yang di klaster 1 ini kan tidak berbicara tentang menganalisa atau menganalisa jasa. Ya mereka kan hanya bikin statement aja kan. Statement ya kan. Mereka tidak ada karena mereka kan semua di klaster 1 itu bukan peneliti. Sedangkan yang di klaster 2 ini semuanya peneliti. Dan mereka peneliti ini bukan baru kali ini. Ya kan? Seperti Dr. Tifa contohnya,
Kan peristiwa ada COVID, ada apa di dulu-dulu itu kan, beliau selalu meneliti setiap fenomena atau isu-isu yang ada di Republik ini. Kemudian Roy Suryo, siapa satunya lagi itu Resmond. Beliau ini kan bahkan digunakan sebagai ahli-ahli oleh kepolisian di perkara-perkara, contohnya ada kopi cyanida, ya kan. Roy Suryo itu udah langganan sebagai ahli, ya kan. Nah, kalau memang dikatakan ahli, makanya mereka tidak bisa dikenakan itu. Kenapa justru dilaporkan? Lah itu, padahal pasal-pasal seperti contohnya pasal 28 ayat 2 dan sebagainya Undang-Undang IT itu menyatakan bahwa sengaja, ada kata-kata sengaja dan tanpa hak. Itu nggak bisa, dan bukan atau. Ya kan? Orang itu sengaja tapi dia berhak, dia nggak bisa dipidana. Contohnya waktu itu Alfian Tanjung ya, waktu dia melaporkan masalah PKI dan sebagainya itu, ya kan? Memang dia sengaja, tapi dia berhak. Kenapa? Karena dia peneliti 25 tahun tentang komunis. Nah itu, makanya ada kata-kata selalu sengaja dan tanpa hak, bukan atau. Walaupun dia sengaja, tapi dia berhak, maka tidak dapat dipidana. Apalagi yang 310, 311 dan sebagainya. 310 itu kan artinya kan dianggap mencemarkan nama baik. 311 adalah fitnah. Ini tidak bisa dikatakan fitnah atau mencemarkan sebelum diketahui bahwa ijazah itu memang benar-benar asli. Ijazah itu dibuktikan aslinya dulu melalui pengadilan, baru dikatakan orang ini memfitnah, orang ini mencemarkan nama baik. Lah kalau ini belum tahu asli tidaknya, tiba-tiba orang dikatakan bahwa dia itu mencemarkan nama baik, ya kan? Faktanya dalam penelitian mereka itu ditemukan kejanggalan-kejanggalan. Contohnya ada 2 materai pada angkatan yang sama, warnanya beda, angkanya beda. Itu kan perlu diteliti. Angkatan yang sama, yang satu hijau, satu merah ke oren-orenan gitu. Bahkan angka yang satu 100.000, yang satu 500.000. Kemudian di stempelnya ini ada embossnya. Pada waktu kita lihat di Bareskrim waktu itu, kita nggak lihat ada emboss di stempel itu, nggak lihat. Jadi karena kejanggalan ini, maka 310, 311 ini, bahkan 310 ayat 3 menyatakan demi kepentingan umum tidak dapat dipidana. Apalagi pasal 32 dan 35 IT itu tidak bisa dikenakan. Kenapa? Karena yang diteliti oleh mereka itu ada dokumen publik. Kalau dokumen publik itu publik berhak untuk melihat, meneliti, mengoreksi, itu sudah milik publik, bukan milik pribadi lagi. Jadi kalau itu masih dikenakan, nah terus apa, dasar apa gitu loh mereka kenakan dengan pasal-pasal itu. Itu diatur di Undang-Undang KIP, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu maka yang dimaksud ijazah yang digunakan sebagai persyaratan untuk menjadi pejabat negara, itu yang tadinya adalah ijazah pribadi sudah menjadi milik publik, sehingga publik berhak. Bahkan itu diatur juga di Undang-Undang Dasar pasal 28F. Warga negara berhak mengoreksi, mengini, meneliti dan sebagainya, mendapatkan. Tidak ada pelanggaran hukum di sini. Makanya ya artinya saya yakin bahwa jaksa ini lebih profesional. Dia akan melihat unsur-unsurnya dan sebagainya, memenuhi apa tidaknya, dan saya tidak yakin jaksa akan memp21-kan. Itu. Oke. Pak Al-Khatiri, jika keputusan nanti tidak sesuai harapan, apakah ada langkah hukum lanjutan ya seperti pra peradilan? Kami tidak melakukan pra peradilan. Kami kami belum putuskan lah itu. Ya mudah-mudahan kita tidak lakukan pra peradilan seperti itu. Karena apapun juga ya, kami masih percaya pada jaksa, mana jaksa tidak akan menjadikan ini menjadi P21. Karena itu masih jauh perjalanan itu, masih akan dikembalikan, akan dikoreksi, mereka harus melengkapi. Itu baru pembuktian dan kesaksian, belum unsur-unsurnya. Apakah pasal 310, 311, 27A itu sesuai unsurnya? Pasal 28, saya berkali-kali katakan, 28 ayat 2 sesuai unsurnya. Ya, jadi bukan hanya 2 alat bukti aja, tapi unsur. Bayangkan, mereka katakan mereka sudah mengumpulkan 709. Ya, dokumen. Ya kan? Kemudian saksi ada berapa itu?
Padahal di dalam alat bukti, di dalam KUHP, walaupun anggap aja 1 juta, itu dianggap baru 1 alat bukti. Begitu pula Jadi saksi. pas proses gelar perkara kemarin ditunjukkan itu, Apa itu? ditampilkan. 709. Oh enggak. Tidak. Bahkan ada 13 yang ada di situ yang namanya ijazah pembanding yang katanya ada. Itu pun kami buka, kami minta untuk ditunjukkan, tidak ditunjukkan. Alasannya belum izin dengan yang bersangkutan. Bagaimana gelar kan seharusnya sudah semuanya sudah terkonfirmasi kan. Minimal hadirkanlah 1-2 orang yang mempunyai 13 ijazah itu untuk membuktikan. Kalau memang mencari kebenaran material. Iya. Ini sampai akhir gelar pun, ya kan? Itu bahkan amanat gelar mengatakan, memerintahkan depan kita pada penyidik, Anda tolong periksa ahli dan saksi yang meringankan. Tapi apa yang terjadi? Tidak diperiksa, meskipun kami sudah sampaikan, tapi bahkan diumumkan status mereka tetap tersangka, kan nggak bisa. Periksa dulu, nah barangkali saksi dari kita, ahli dari kita itu lebih komprehensif, lebih logis dan sebagainya. Mau tidak mau harus P21. Ya ada SP3, sorry. Mau tidak mau harus SP3. Kalau saksi dan ahli kita itu lebih mantap, ya kan? Lebih sesuai dengan ketentuan, lebih due process of law, ya kan? Unsur-unsur mereka bisa dipatahkan oleh ahli kita, oleh itu sudah harus dihentikan. Dalam hal ini harus SP3 untuk RRT. Itu. Kemarin ada statement menarik soal Dr. Tifa, Pak. Nah, dia bilang RRT ini seperti diskriminasi. Oh iya. Diskriminasi. Ya, saya juga Karena sempat. Yang diproses duluan itu kan RRT kan. Ya. Harusnya yang tersangka pertama harusnya klaster 1 yaitu Rizal Padilla. Dan grup itulah. Ini Iya, kalau menurut beliau itu begitu. Kenapa kami harus diperiksa lebih dulu? Kenapa kami diproses lebih dulu dan sebagainya? Sedangkan yang lain disidik pun belum dan sebagainya seperti itu. Kalau analisa saya karena mungkin di klaster 1 Tapi itu. untuk informasi tanggal 22 nanti bakal diperiksa Rizal Padilla. Siapa? Oh iya. Itu klaster 1. Klaster 1 memang dipanggil ya kan untuk diperiksa. Itu mungkin juga perintah dari kejaksaan. Oh, tapi apakah mereka ini sudah dilimpahkan atau belum saya tidak tahu. Kayaknya belum. Yang sudah itu RRT ini. Ya kan itu masih kewenangan polisi murni, penyidik. Tapi kalau RRT itu sudah kewenangan kejaksaan. Ya kan? Jadi kalau ada pemeriksaan lebih lanjut itu harus arahan dari kejaksaan untuk melengkapi. Tidak bisa berinisiatif manggil-manggil orang tanpa arahan dari kejaksaan. Seperti itu. Kalau dilihat kira-kira sampai berapa lama ini kasusnya bisa? Ya kasus ini lama ya. Ini aja sudah 1 tahun. Ya ke depan ya mungkin masih lama ya, masih lama. Karena kami juga masih kita ini sebagai saksi yang pada waktu ke Jogja itu, kami juga ingin mempertanyakan ke Barreskrim. Kami seharusnya dilindungi sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ya perlindungan saksi dan korban pasal 10. Ya, kami juga harus dilindungi. Maksudnya dalam arti kami tidak boleh diproses. Karena ketentuan di situ baik pelapor maupun saksi-saksi tidak boleh diproses. Karena apa? Karena yang di Barreskrim ini masih lanjut. Kenapa masih lanjut? Karena permohonan kami itu saat ini masih diproses oleh Irwasum, oleh Propam. Artinya apa? Artinya dengan otomatis penghentian penyelidikan yang atas dasar gelar yang di Barreskrim itu sudah batal demi hukum. Artinya batal, sudah otomatis batal gitu loh. Karena mereka sampai detik ini tidak bisa menunjukkan bahwa penghentian gelar itu sesuai ketentuan yang berlaku. Pada saat kami tanyakan secara formal ketentuan yang mana, sampai sekarang tidak ada jawaban. Bahkan dirujuk ke Irwasum
untuk diproses dan dipertanyakan di Irwasum. Saya sampai sekarang penasaran apa jawabannya. Apakah Irwasum juga menyepakati bahwa yang dilakukan suatu pelanggaran Perkap ini dimatakan benar? Biar masyarakat nanti yang menilai. Tanggapan Pak Alkatiri gimana Pak soal ada isu kemarin 2 penyidik yang ke Solo untuk menemani Egy dan DHL itu gimana? Saya juga kaget ya. Akan laporkannya ke Propam atau bagaimana? Seharusnya kan begini. Jika betul RJ itu memang dilaksanakan sesuai undang-undang, maka seharusnya harus di tempat kepolisian, bukan di rumahnya orang, pelapor maupun terlapor, ya kan? Ini kan tanggung jawabnya tanggung jawab profesional, tanggung jawab lembaga. Polri. Iya, Polri dalam hal ini, bukan perorangan, bukan penyidik atau siapa yang di direktur atau siapapun juga yang pada waktu itu datang ke Solo. Kalau memang ini benar-benar due process of law sesuai dengan KUHAP yang baru, maka semuanya harus transparan. Bahkan kalau perlu di hadapan wartawan, tunjukkan fakta-fakta dan bukti-bukti itu. Ini kan semua serba terkejut. Diam-diam. Iya, terkejut kan? Diam-diam tiba-tiba. Iya. Nah, saya tidak melihat soal base-nya ya, tapi saya melihat prosesnya, gitu loh. Jadi kedepannya apakah ada rencana untuk mungkin melaporkan ke Propam? Ya kami sebenarnya sih itu bukan urusan kami ya. Kami tetap concern dengan RRT ini gitu loh. Karena itu ya silahkanlah masyarakat yang melihat, ikanlah ahli-ahli yang melihat, silahkanlah penegak-penegak hukum yang lain yang melihat apakah betul langkah-langkah yang dilakukan ini sesuai dengan due process of law, sesuai ketentuan yang berlaku. Karena seperti yang kita tahu tadi kan ada diskriminasi, ada ketidakadilan kan. Ya itu diantaranya kan dari awal kan itu sudah kami tanyakan itu. Kami sebagai lawyernya kan mengikuti. Kebetulan kan saya lawyer di 2 tempat. Di klaster 1 saya ada, di klaster 2 ada. Lainnya klaster 1 sendiri, klaster 2 sendiri. Kalau saya di dua-duanya, gitu loh. Saya ada di situ. Palsu. Ya memang gimana ya? Kenapa Pak Roy tidak bilang 100%? Karena 100% itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi tidak bolehlah orang memastikan sesuatu 100% mutlak. Iya kan? Iya. Ada komentar dari Kak Mirsan. Ya, mudah-mudahan masalah ini dapat penyelesaian yang terbaik dan jalan terbaik, hikmah pelajaran bagi sama untuk lebih baik. Wah, keren tuh. Pertanyaan untuk sidang CLS besok, apa Jokowi wajib hadir? Nah itu Pak Alkatiri dari Selepet, Oke Gas Satset. Iya. Jadi begini, di dalam 310 311 itu kan delik aduan. Kalau delik aduan itu absolut ya. Itu jika sampai masuk ke persidangan harus hadir. Dan kami harapkan itu, karena kami banyak yang akan kami tanyakan pada Pak Jokowi, ya kan? Jadi kami semangat untuk bertemu beliau dalam arti di persidangan, ya kan? Tapi saya yakin bahwa kasus ini masih jauh lah ke persidangan, karena masih ada JPU yang akan menilai apakah ini sudah sesuai dengan ketentuan deliknya, bisa diterima, unsurnya sudah bisa terima atau tidak. Saya yakin JPU sependapat dengan kami bahwa semua pasal-pasal yang dikenakan pada klien kami ini zong, ya kan, tidak bisa dikenakan, ya. Walaupun ada bukti-bukti dokumen dari luar ya, yang dibawa oleh Pak Roy Bukti Suryo. itu kan alat bukti, barang bukti, tapi kalau unsurnya tidak kena kan nggak bisa. Enggak, maksudnya Di dari dalam pihak pasal itu kan ada unsur. dari pihak RRT ini kan Ya Pak Roy contohnya Suryo ya, saya ambil membawakan- satu pasal ya, 28 ayat 2. Ya kan? Itu memang untuk penghasutan atau hate speech, tapi berdasarkan. Ada kata-kata berdasarkan, yaitu berdasarkan apa? Yaitu agama, ras, kemudian suku, warna kulit, cacat mental, cacat fisik. Ya kan?
Dan tidak ada masalah ijazah. Masa dipaksakan harus ada di situ? Jadi semua berdasarkan itu adalah berdasarkan ya kan orang, berdasarkan manusia. Ya kan? Agama dan sebagainya itu kan ras, golongan itu kan berhubungan dengan manusia. Tidak satu pun berhubungan dengan benda. Dan dalam pasal itu tidak ada dan lain-lain. Lah kok ijazah masuk di situ? Apakah ijazah itu termasuk ras? Apakah ijazah itu termasuk agama? Apakah ijazah itu termasuk cacat mental? Lah seperti ini contohnya. Berarti apa? Unsurnya tidak kena. Walaupun Tidak kena. punya bukti ratusan, kalau unsurnya tidak kena, ya tidak bisa dikenakan. Karena kalau dalam pidana itu unsurnya harus kena dan itu harus ke semua unsur. Tidak bisa satu saja unsurnya tidak pas, maka tidak bisa dikenakan. Iya. Ada lagi kemarin Pak pernyataan menarik dari Bang Egy Sujana yang dia menyebut mereka itu mengibaratkan Habib Musab menasihati Fir'aun. Iya, saya tidak tahu soal itu. Tapi kalau emang ayat Qur'annya ada berbicara demikian, memang kan dia menyitir satu ayat. Tapi apakah Bes itu menyatakan bahwa dirinya Musa? Bahkan kalau menurut saya tidak ada yang menyatakan demikian. Tapi dia membawakan ayat seolah-olah kebenaran mendekati kedoliman untuk memberikan nasihat. Saya melihatnya begitu. Kalau ayat Qur'annya memang benar, saya nggak menyalahkan itu. Apakah ini Pak Al-Katiri, Bang Egy pernah ada WA atau call ketika sesudah kedatangannya Kesuan ke Solo dan atau sebelum? Ke saya? Iya. Ke saya tidak ada. Cuma kemarin waktu beliau mau berangkat itu aja berpamit sama saya. Karena saya dari awal tidak tahu. Saya dapatkan informasi dari orang. Bahkan saya konfirmasi, saya bertanyakan apakah benar ini gitu. Tapi tidak ada jawaban. Ya kan, saya telepon pun juga mungkin kesibukan atau mungkin nomornya beda, juga tidak ada respon. Tapi begitu pendapat waktu itu dia pamitan mau berangkat gini ya sudah, selamat, mudah-mudahan sehat di sana ya gitu. Kalau dia bilang karena beliau udah mengatakan pada media bahkan konferensi pers bahwa semua pernyataan saya tidak mewakili yang bersangkutan. Ya saya nggak berani bikin statement dong. Ya kan? Ya, oleh sebab itu saya tidak sedikit pun, kalau Anda lihat selama ini kan tidak ada statement saya. Karena saya profesional di bidang saya. Saya tidak pernah istilahnya berinisiatif sendirilah. Apakah dalam kasusnya si Egy ini apakah dibenarkan Pak Al-Katiri restoratif? Saya tidak tahu apa dasarnya ya, karena kan saya tidak tahu apakah secara hukum gimana itu? Saya sudah katakan tadi kan, restorasi justice itu dengan KUHP yang baru itu ada ya contohnya tindak pidana di bawah 5 tahun, nggak gitu-gitu kan. Kemudian harus ada penetapan dari pengadilan dan sebegitu itu, ya kan. Ada surat edaran dari Mahkamah Agung. Nah itu aja gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh BES saya tidak paham karena memang saya tidak komunikasi dengan yang bersangkutan. Ya itu kan pilihan hidup, ya kan? Menurut saya ya kan, itu pilihan hidup. Dua, mungkin dia punya pertimbangan-pertimbangan yang memang saya tidak tahu. Ya. Makanya banyak yang mempertanyakan ke saya, kok Pak Al-Katiri nggak bikin statement dan sebagainya. Ya memang dari awal sebelum ada peristiwa ini, BES juga ngomong bahwa Al-Katiri lawyer saya, tapi untuk berbicara dengan media dan sebagainya tidak mewakili saya. Lah ngarang dong saya berarti. Ya kan saya nggak mau gitu karena saya profesional dalam arti saya tidak mau ngarang-ngarang lah istilahnya ceritakan sesuatu yang saya tidak tahu. Iya, orang bertanya sama saya juga, aduh tanya sendiri deh pada yang bersangkutan. Iya. Untuk gitu. Penegasan sekali lagi Pak Al-Katiri itu anggota TPUA bukan? Saya bukan anggota TPUA, tapi saya adalah lawyer dari Bang Egy. Saya lawyer Bang Egy, ya kan? Tapi saya lawyer yang dibatasi untuk berbicara dengan media. Oleh sebab itu, saya tidak berkomen.